Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita baca kelanjutan kisah para tabi'in dalam kajian di Amazing Tabi'in, dan hari ini kita akan masuk dalam kisah Umar bin Abdul Aziz yang lain. Karena ini adalah kisah yang sudah beberapa kali kita baca. Umar bin Abdul Aziz beberapa kali disebutkan, tetapi dipecah-pecah kisahnya dengan membuat langkah-langkah. Maksudnya langkah itu apa ya? Habis di sini nanti setelah beberapa episode ketemu lagi, baru ketemu lagi gitu. Jadi dibuatnya lompat-lompat. Nah, mungkin karena kisah Umar bin Abdul Aziz ini termasuk yang salah satu yang paling inspiratif. Oh, Pembicaraan tentang khalifah sekaligus tabi'in Umar bin Abdul Aziz adalah pembicaraan yang memiliki warna dan keragaman. Belum lagi selesai Anda memahami makna sebuah potret dari potret-potret kehidupannya yang langka, dia membawa Anda kepada potret lain yang lebih indah, lebih menarik, dan memiliki pengaruh yang dalam. Dalam pembahasan yang lalu, kita telah menyelami 3 dari potret kehidupan Khulafaur Rasyidin yang kelima ini. Maka marilah kita sekarang menikmati 3 potret lain yang tidak kalah pengaruh dan cahayanya dari yang sebelumnya. Potret pertama, Dukain bin Sa'id ad-Darimi meriwayatkan kisahnya kepada Anda. Dia adalah seorang penyair rojaz yang menonjol. Dia menuturkan, aku memuji Umar bin Abdul Aziz dengan syair pada saat dia menjadi gubernur di Madinah. Lalu dia menyuruh untuk memberiku 15 unta betina dari unta-unta pilihan. Tatkala unta-unta itu sudah berada di tanganku, aku memperhatikan keadaanku dan hal ini membuatku gemetar. Aku takut jalan sendiri membawa unta-unta di celah gunung karena khawatir terjadi sesuatu, dan aku juga tidak suka untuk menjualnya. Maksudnya sayang kalau dijual, tapi bawa unta-unta sebanyak ini takut-takut juga. Ya. Di saat aku dalam keadaan seperti itu, kawan-kawan sejawat mendatangiku dan hendak melakukan perjalanan ke negeri kami di Najd. Aku minta mereka untuk temani aku. Mereka berkata, selamat datang, boleh. Kita akan berangkat malam ini, siap-siap nanti sama kami. Maka aku pergi menemui Umar bin Abdul Aziz yang ketika itu masih gubernur Madinah. Aku mau ucapkan selamat tinggal. Aku temukan dia di majelisnya dan ada 2 orang syekh yang aku tidak kenal. Ketika aku hendak pergi, Umar menoleh dan berkata, Dukain, sesungguhnya aku ini kan orangnya punya jiwa yang tinggi, cita-cita tinggi. Bila kamu tahu nanti kalau kapan-kapan mendengar bahwa aku telah mencapai sesuatu yang lebih tinggi dari yang aku capai sekarang. Sekarang ngapain dia? Jadi apa? jadi gubernur Madinah. Gubernur. Kalau nanti kamu dengar, ya kan kamu pergi ke Najd nih. Kalau kapan-kapan dengar aku sudah dapat yang lebih tinggi dari gubernur, maka datang sini ya. Siapa tahu ada kebaikan untukmu. Maksudnya nanti saya kasih sesuatu lah. Aku berkata, persaksikanlah untukku akan hal itu wahai Amir. Maka Umar bilang, iya aku persaksikan Allah. Maksudnya gini, aku janji demi Allah. Kalau aku nanti dapat yang lebih tinggi, kamu kesini ku kasih sesuatu. Allah jadi saksi. Maksudnya gitu. Nah, lalu ku timpali. Dan makhluknya dong. Nanti kalau demi Allah dimulai doang, apalagi kayak di zaman sekarang kan. Demi apa? Demi Tuhan, demi Tuhan. Besok-besoknya pas kelahi, enggak ada gitu. Nah, Tuhan dilupakan. Jadi Dukain bilang, minta juga saksi dari manusia. Maka Umar bilang, kalau gitu 2 syekh ini aja. Kan waktu Dukain datang, Umar lagi sama 2 orang syekh. Maka aku, kata Dukain, nanya sama 2 orang itu. Bapak siapa namanya? Ya, saya belum kenal. Maka dijawab Salim bin Abdullah bin Umar. Ya, kita sudah tahu dan sudah baca kisah Salim bin Abdullah bin Umar ini. Cucu dari Umar bin Khattab. Kalau Anda, ya, siapa? Kalau saya Abu Yahya. Saya budaknya Amir. Budaknya Umar bin Abdul Aziz. Maka intinya kalau gitu, ini saksi yang terpercaya. Masya Allah, ini cucunya Umar bin Khattab. Dan Anda saksi dari kalangan keluarganya Amir. Bahwa
Amir janji sama saya, kalau kapan-kapan Amir mendapatkan hal yang lebih tinggi dari yang dia kerjakan, yang dia dapatkan sekarang, maka saya nanti boleh ke sini dan dapat sesuatu. Syekhnya jadi saksi ya? Ya. Setelah mengucapkan salam, aku pergi bawa unta betina yang sudah dikasih tadi, pergi ke kaumku di Najd. Allah memberikan berkah pada unta-unta tadi sehingga aku bisa dapat unta jantan dan juga bisa dapat budak-budak. Ya. Hari-hari pun bergulir. Di saat aku berada di tengah padang pasir yang membara di tanah Yamamah di Najd, tiba-tiba ada yang bawa berita duka. Sudah meninggal Amirul Mukminin Sulaiman bin Abdul Malik. Aku bertanya, siapa yang gantikan? Umar bin Abdul Aziz. Ya, mungkin teman-teman semua yang ikut kajian ini sedari awal hafal benar gitu. Sulaiman wafat dan Sulaiman sebelumnya sudah konsultasi sama ajudannya yaitu Roja bin Haywa. Yang Roja akhirnya ya setuju kalau penggantinya Umar, ya kan, yang ada gulungan-gulungan kertas, lalu kemudian siapa Roja, siapa yang gantikan? Kalau aku minta untuk diganti namaku. Ini cerita yang sudah berkali-kali Ana sebutkan. Ya, silakan baca lagi di kisahnya Roja bin Haywa. Ya, di buku ini juga di bagian-bagian awal. Intinya penggantinya adalah Umar bin Abdul Aziz. Begitu aku dengar ternyata penggantinya adalah Umar bin Abdul Aziz, maka aku segera mengadakan perjalanan menuju Syam. Saat aku sampai di Damaskus, aku bertemu dengan Jarir yang ketika itu baru keluar dari kediaman khalifah yang baru. Siapa khalifah yang baru? Umar bin Abdul Aziz. Aku menyaliminya dan berkata, dari mana Abu Hazrah? Dia jawab, oh aku dari kediamannya khalifah. Tapi di sana dia memberinya hanya fakir ya. Dia nggak ngasih penyair loh. Duka ini siapa? Penyair. Mendingan pulang dah gitu. Kan pulanglah ke tempatmu, itu lebih baik bagimu. Mungkin kalau bahasa kita, mending pulang aja dah. Di sana yang dikasih cuma fakir, penyair nggak dapat. Maka Dukanya bilang, sesungguhnya kedudukanku tidak seperti kedudukanmu. Maksudnya, beda kita bos, ya kan, nggak sama kita. Kenapa? Karena dulu sudah punya janji dan saksi. Maka Jarir bilang, ya terserah dah, terserah kamulah. Aku bertolak hingga sampai di rumah khalifah. Dan ternyata dia berada di serambi rumah. Anak-anak yatim, janda-janda, orang terzolimi telah mengelilinginya. Aku tidak menemukan jalan kepadanya saking penuhnya sesak orang yang mengelilinginya. Aku lalu mengeraskan suaraku seraya berucap, Umar, Umar. Umar yang punya banyak kebaikan dan kemuliaan. Belum dengar juga dia. Umar yang memiliki wadah-wadah yang besar. Umar, aku nih dari Koton, dari Darim. Aku mau nagih hutang kepada saudaraku yang mulia. Abu Yahya, budaknya yang waktu itu jadi saksi, memandangku begitu lama sambil mengingat-ingat gitu. Kemudian menoleh kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, aku menjadi saksi untuk orang Badui ini atasmu. Maksudnya waktu terakhir kali dulu ketemu, saya jadi saksi. Ya, wahai Amirul Mukminin, ini orang kenal nih. Itu yang waktu itu yang ketemu sama kita sama Salim, gitu kan? Maka Umar bilang, oh iya ya, tahu. Kemudian Umar menoleh kepadaku, kepada Dukain dan berkata, Dukain, sini. Mendekat sini. Maka mungkin kalau di bahasa kita, misi ya om, misi bu ya bu, misi gitu ya. Mau mendekat gitu. Tabe. Saat aku sudah berada di depannya, dia miringkan badannya kepadaku dan berkata, apakah kamu ingat yang telah aku katakan kepadamu waktu di Madinah? Bahwa jiwaku ini tidak memperoleh sesuatu kecuali ingin yang lebih tinggi lagi. Aku tipikal yang cita-citanya itu tinggi. Maka aku jawab, ya ingatlah. Ya. Ingatlah makanya aku kesini. Kan? Dan inilah
Aku telah memperoleh sesuatu yang tertinggi yang ada di dunia, yaitu kerajaan. Karena saya sudah jadi khalifah. Maka jiwaku menginginkan apa yang lebih tinggi lagi di akhirat, yaitu surga. Ya. Dan berjalan menuju kemenangan dengan memperoleh keridhaan Allah Ta'ala. Apabila para raja menjadikan kekuasaannya sebagai jalan untuk sampai kepada kemuliaan dunia, aku jadikan ini untuk jalan sampai kepada kemuliaan di akhirat. Wahai Dukain. Nah, sebelum kita lanjut. Jadi Umar bilang begini, aku ini kan orangnya cita-citanya tinggi. Dulu cuman gubernur, sekarang aku dapat yang tertinggi tapi di dunia aja. Apa itu? Khilafah. Saya sudah khalifah. Tapi aku sudah pernah bilang sama kamu, aku ini tipikal kalau sudah dapat segini maunya lagi. Sekarang tertinggi di dunia. Maka aku mau yang lebih tinggi lagi. Apa yang tertinggi? Lebih tinggi dari kekuasaan dunia? Surga. Yaitu akhirat, surga. Ya. Sehingga apa yang kutempuh sekarang ini? Kata dia, aku jadikan posisi sebagai khalifah ini jalan menuju surga. Caranya begini. Wahai Dukain, demi Allah, aku tidak ambil sedikit pun dari harta kaum muslimin. Mau 1 dirham kah, mau 1 dinar kah. Semenjak aku menjabat sebagai khalifah. Aku tidak punya apapun karena aku gak dapat gaji. Dan aku juga tidak mengambil dari Baitul Mal. Aku cuma punya 1000 dirham. Kalau kamu mau ini ambil setengahnya. Nanti setengahnya lagi buatku. Ya, namanya badui, penyair. Kalau dikasih harta segitu, kalau kita kan mungkin zaman sekarang dibilang khalifah. Kasihan benar sih kau khalifah gitu. Sudah khalifah, harusnya kan kaya raya. Tapi cuma punya 1000 dirham, kasihan betul. Dikasih setengah, mungkin kita gak usah dah. Ya gak apa-apa dah, ya 100 aja. Gitu kan. Ya tapi namanya orang badui, maka dia bilang apa? Ku ambil harta yang diberinya. Demi Allah, aku tidak pernah melihat yang lebih besar dan lebih berkah darinya. Ya tetap aja diambil setengah. Ya, karena memang dikasih. Begitu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Pertama, soal janji yang ditepati. Orang di zaman sekarang kan banyak kalau janji-janji itu nanti kalau diingatkan, masa sih saya nggak ada bilang begitu, nggak ada aku janji begitu. Nah, berarti soal janji. Untuk mengikat janji, maka butuh yang namanya saksi. Cuman kan di zaman kita sekarang ini, kamu jadi saksi ya itu kayak tabu gitu. Yang kedua, kita lihat bagaimana menjadikan jabatan sebagai jalan menuju akhirat. Orang di zaman sekarang menjadikan jabatan itu sebagai jalan menuju keduniaan. Jadi lurah, ya, mau buat dapat tanah. Karena kan kalau mau misalnya perizinan, IMTN dan lain-lain, itu izinnya ke siapa? Lurah. Ya. Atau juga mungkin ke camat. Intinya adalah ke kepalanya yang ada di situ. Nggak mungkin izinnya dari RT. IMTN tidak dikeluarkan RT. Ya. Jadi bisa jadi dikeluarkan oleh lurah, bisa jadi dikeluarkan oleh camat misalnya. Dan itu dijadikan jalan untuk mendapatkan dunia. Oh, tanahnya yang mana Pak? Oh, tanah saya yang 1000. Oke, saya keluarkan izinnya. Tapi bisakah saya dapat yang anu? Itu yang saya maksud. Nah, jadi orang menjadikan jabatannya jalan untuk mendapatkan dunia. Ya, meskipun tanpa malu minta-minta. Beda dengan Umar. Ini khalifah. Ya, tidak ada dalam kamusnya ngambil harta kaum muslimin. Nah, pelajaran yang lain adalah tidak mengambil harta rakyat. Ya, kecuali sebatas yang kita memang punya hak. Misalnya sebagai pejabat maka tidak layak menjadi koruptor. Kalau mau ya ambil sebatas gajinya aja. Gitu. Gaji anggota dewan berapa sih? Gaji wali kota berapa? Nah sudah ambil segitu. Jangan jadikan jabatan ini jalan untuk mendapatkan harta lebih. Apalagi dengan jalan yang tidak hak makan harta rakyat. Mari kita baca potret yang kedua. Diriwayatkan dari Hakim Mosul, yaitu Yahya bin Yahya al-Ghassani.
Dia bilang, suatu hari Umar bin Abdul Aziz berkeliling di pasar Homs, yaitu kota terbesar di Suriah, yang paling tengah, untuk mengontrol perdagangan dan mengetahui harga-harga. Tiba-tiba seseorang berdiri, dia memakai 2 pakaian bergaris berwarna merah dari Qatar. Dia berkata, Amirul Mukminin, sungguh aku telah mendengar kamu memerintahkan orang yang terzolimi untuk datang kepadamu. Betulkah? Umar bilang, iya. Gimana? Dia berkata, dan kini telah datang kepadamu seseorang yang terzolimi dari tempat yang jauh. Saya ini. Keluargamu di mana? Di Aden. Oh, demi Allah, jauh banget memang. Umar lalu turun dari kendaraannya dan berdiri di hadapannya. Dia tanya, kezoliman apa yang menimpamu? Dia bilang, tanahku direbut, dirampas oleh bawahan Anda sendiri. Umar lalu menulis surat kepada Urwah bin Muhammad, wali kota di daerah Aden. Ditulisnya, amma ba'du, apabila surat ini sampai kepadamu, maka dengarlah argumen orang yang membawanya, bawa surat ini. Tentu yang bawa surat tentu si orang itu, ya. Yang ngadu tadi. Yang ngadu. Ya, zaman dulu kan gak ada WhatsApp, gak ada email. Apabila memang nyata haknya untuknya, maka berikan kepada dia haknya itu. Dia kemudian menstempel suratnya dan memberikannya kepada orang tersebut. Siapa? Si orang tadi. Yang ngadu ya. Saat orang itu hendak pergi, Umar berkata kepadanya, jangan tergesa-gesa. Sesungguhnya kamu telah mendatangi kami dari negeri yang jauh. Ya. Tidak diragukan lagi bahwa kamu pasti sudah menghabiskan banyak bekal yang banyak untuk perjalananmu ini. Kamu telah membuat lusuh baju-baju baru dan mungkin saja tunggangan mati. Ya, tunggu dulu ya. Maka Umar mengkalkulasi seluruhnya hingga jumlahnya sampai belasan dinar, lalu memberikannya kepadanya. Ya, maka dia berkata, sebarkan hal ini di antara manusia, sehingga orang yang terzolimi tidak akan merasa berat untuk mengadu kezoliman yang menimpanya setelah hari ini, walaupun tempat tinggalnya jauh. Maksudnya gini, orang itu kan ngadu, tanahku diambil sama bawahan Anda di sana. Maka Umar nulis, Urwah, tolong diurus orang yang pegang surat ini. Kalau memang dia yang berhak, maka balikin haknya. Nih, pegang surat ini, rekomendasi ke hakim yang ada di sana, ya kan? Atau wali kota yang ada di sana. Maka orang itu mau pergi. Nah, Umar bilang, tunggu dulu. Kamu kan jauh banget ya dari Aden ke sini ya. Pasti kan biayanya banyak. Tunggu ya, dikalkulasi. Sudah dikalkulasi, diganti. Jadi kita bilang di reimburse. Gitu. Biayanya itu di reimburse. Ya. Ini ya duitnya. Duit perjalanan PP. Dan bilang sama orang-orang. Maksudnya apa? Supaya orang-orang dari tempat yang jauh itu tidak ragu-ragu kemari karena bisa di reimburse gitu deh. Paham ya? Nah, bilang sama orang-orang. Kalau ada yang terzolimi datang ke sini. Dan jangan takut biaya perjalanan karena biayanya nanti diganti. Gitu. Luar biasa gak orang seperti ini? Apa pelajaran bagi kita? Pemimpin teladan. Tidak tanggung-tanggung. Ya. Memang pemimpin begini. Ada orang terzolimi itu jadi tempat menyalurkan pengaduan itu ya ke dia. Nah, sedangkan banyak kaum muslimin menjadi pemimpin, justru mereka itu yang diadukan. Bukan jadi tempat pengaduan. Ya. Karena dia yang diadukan. Pemimpin kami begini, pemimpin kami begitu. Ya. Terus ada ide ya. Idenya adalah bisa reimburse itu tadi. Ya kalau memang mau bantu, bantunya totalitas gitu. Sampai biaya perjalanannya pun diganti. Mungkin biar memancing orang supaya mau datang. Iya, supaya nggak ragu-ragu datang karena gara-gara mikirin biaya perjalanan. Potret ketiga, seorang ahli ibadah yang zuhud namanya Ziyad bin Maisarah al-Makhzumi. Dia yang menuturkan,
Tuanku Abdullah bin Ayyash mengutusku dari Madinah ke Damaskus untuk menemui Amirul Mukminin, yaitu Umar, untuk menyelesaikan hajat. Antara aku dan Umar memang sudah ada hubungan lama, dimulai saat dia menjadi gubernur Madinah. Aku masuk menemuinya dan ternyata ada orang juru tulis di sisinya yang menulis. Saat aku berada dalam ruangan, aku berkata, "Assalamualaikum." Dia jawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi." Ziyad. Ya udah kenal ya. Aku berjalan ke arahnya dengan rasa malu, ya, karena aku tidak mengucapkan salam kepadanya dengan sebutan Amirul Mukminin. Ya. Sesampainya aku kepadanya, aku berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Amirul Mukminin." Ya. Dia mengatakan, "Wahai Ziyad, aku nggak ngingkari kok salammu yang pertama. Buat apa salam kedua?" Maksudnya apa? Kan kita teman lama, ya kan? So sudah kenal lama. Dari zaman saya belum jadi khalifah aja udah kenal. Ya nggak perlulah salam yang pertama, "Assalamualaikum." Terus diulang lagi, "Assalamualaikum, wahai Amirul Mukminin." Karena sejatinya juga Umar ini juga tidak berbangga dengan salam yang dinyebut namanya sebagai Amirul Mukminin. Mungkin tidak sebanding ya, tapi bisa jadi analogi lah. Anak teman-teman SMA juga banyak. Sekelas, mainnya bareng. Ya kan, ngumpul-ngumpul bareng. Terus setelah kita akhirnya semakin menua, misalnya anak jadi guru. Teman-teman ada juga yang manggil nama aja. Muf, Assalamualaikum Muf gitu. Ada yang WA, "Akhi, gimana kabar antum?" Ada yang mungkin rasa tidak enak lalu memanggil dengan Ustadz. Nah, padahal kita dulu satu kelas, bahkan mungkin bisa jadi satu satu tempat duduk gitu kan. Sejatinya panggilan-panggilan itu hanya sekedar panggilan yang bila pun tidak mereka tempatkan dengan apa yang dilakukan oleh sebagian teman-teman yang memuliakan, maka pada dasarnya juga tidak ada masalah gitu. Panggil nama juga oke gitu. Ini yang dimaksudkan oleh Umar bin Abdul Aziz, bahwa saya tidak mengingkari kok kamu salam tanpa Amirul Mukminin juga gak ada masalah gitu. Juru tulisnya pada saat itu sedang membacakan surat pengaduan kezoliman dari Basrah. Dia berkata kepadaku, "Silakan duduk, Ziyad, sampai kami dapatkan giliranmu." Maka aku duduk di sebelah pintu, sedangkan juru tulisnya masih membacakan pengaduan. Umar menarik nafas dalam-dalam karena gundah. Ya, kasihan juga ya, Amirul Mukminin ini dapat pengaduan-pengaduan begitu kan, sebenarnya repot juga ya. Sementara mungkin di dalam hidupnya juga, kehidupannya mungkin tidak lepas dari masalah. Minimal masalah rumah tangga. Ya kan? Sebelum saya lanjut, saya cerita dikit. Ada orang japri ke kita lewat HP admin. Ya memang akun-akun anak gitu ya. "Ustadz mau tanya tentang ini dan itu." Mungkin satu hari nggak dijawab, akhirnya dijapri lagi. Akun fake account kah ini gitu ya. Sombong amat, ditanya nggak dijawab-jawab gitu. Bagaimana perasaan antum kira-kira? Ya, sedih juga Ustaz. Ya. Karena sebenarnya memang dia tidak tahu kan mungkin kesehariannya kita Ya, seperti apa. dia tidak tahu kondisi kita seharinya bagaimana. Ya. Berapa materi yang harus kita selesaikan dalam 1 minggu. Kadang-kadang kita lupa pulang, ya kan. Kadang-kadang juga kita makan tertunda. Kadang-kadang kita banyak hal yang kita lakukan yang setiap hari yang tidak mungkin kita selalu melayani kebutuhan orang satu persatu. Ya, kecuali bisa di-cloning gitu. Ya, kepalanya bisa dipindah-pindahin gitu kan. Tapi ini kita berkaca begini teman-teman. Kita punya masalah dan kita adukan kepada sebagian ahli ilmu. Apakah pertanyaannya ahli ilmu ini orang bebas masalah? Enggak juga. Dia kadang juga harus menyelesaikan masalah pribadinya. Orang yang mengadu kepadanya juga banyak. Yang menuntut permasalahan banyak. Kemarin keluarga yang menanyakan tentang warisan berapa jam baru pulang.
3 jam. 3 jam. Itu pun masih setelah itu kita masih ditunggu lagi dengan pekerjaan-pekerjaan berikutnya gitu. Sekarang yang punya masalah warisan berapa banyak? Kalau semuanya dilayani, habis waktu kita. Ya, sementara kita sendiri butuh penghidupan, butuh makan. Ya, bagaimana caranya kita tidak meminta-minta, tidak mengharap dari pemberian manusia. Karena dalam dakwah juga seorang dai itu harus punya izzah, harus punya harga diri agar tidak selalu begini. Gitu. Bukan agar tidak selalu, nggak boleh dia gini-gini kepada jamaahnya. Gitu. Sama lah seperti urusan khalifah ini, ya. Urusannya adalah nangani pengaduan orang. Ya. Saat juru tulisnya selesai membaca surat-surat yang ada bersamanya dan akhirnya bertolak pergi kepada urusannya, maka Umar bangkit dari majelisnya. Dia jalan ke arahku hingga duduk di depanku dan pintu. Dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututku dan berkata, "Semoga kenikmatan bagimu, wahai Ziyad. Sungguh kamu telah menghangatkan tubuhmu dengan madro'ah, ya, dengan jubah. Dan kamu telah beristirahat dari apa yang berada padanya. Aku dulu pernah pakai madro'ah seperti ini." Kemudian dia menanyaiku tentang keadaan orang-orang soleh penduduk Madinah, laki-lakinya, wanita-wanitanya, satu demi satu. Dia tidak meninggalkan satu orang pun dari mereka kecuali dia bertanya kepadaku tentangnya. Dia lalu menanyaiku tentang hal-hal yang pernah dia perintahkan di Madinah saat dia menjabat sebagai gubernur. Aku memberitahu tentangnya segala yang dia tanyakan, lalu dia mengeluh dengan sedih. "Wahai Ziyad, tidakkah kamu melihat apa yang menimpa Umar? Aku sungguh mengharapkan kebaikan dan pahala untukmu dalam hal itu." Ya, dia berkata itu jauh. Kemudian dia menangis. Maksudnya, apakah kamu pikir jabatan khalifah ini nikmat gitu? Maka dijawab balik, ya semoga ada kebaikan dan pahala deh. Ya, dia mengatakan ya jauh. Ya. Aku menghiburnya dan berkata, "Sayangi dirimu, Amir Mu'minin. Sungguh aku mengharapkan kebaikan untukmu." "Alangkah jauhnya apa yang kamu harapkan itu, wahai Ziyad." Dibalas lagi. "Sungguh aku memiliki keleluasaan untuk mencela dan aku tidak dicela. Aku memukul dan tidak ada yang memukulku. Dan aku menyakiti orang dan tidak seorang pun yang berani menyakitiku. Sebenarnya aku punya kemampuan begitu." Dia pun menangis lagi sehingga membuatku sedih terhadapnya. Aku tinggal bersamanya selama 3 hari sampai urusan yang ditugaskan oleh tuanku selesai. Saat aku hendak pergi, dia titip kepadaku sepucuk surat untuk tuanku yang isinya memohon kepadanya agar menjual aku untuk dia. Maksudnya dia kan budak ya, Ziyad ini. Ya. Isinya adalah, "Jual saja Ziyad ini dan jualnya sama aku." Gitu. Biar dapat teman yang seperti itu, nyaman begitu. Ya. Saat aku hendak pergi, dia menitipkan kepadaku sepucuk surat untuk tuanku yang isinya memohon kepadanya agar menjual aku kepadanya. Dia lalu mengeluarkan 20 dinar dari bawah kasurnya. Dia berkata, "Gunakan harta ini untuk menolong duniamu. Kalau kamu memiliki hak dalam pajak, aku akan memberimu hak kepadamu." Maka aku menolak untuk mengambil harta darinya, kata Ziyad. Dia bilang, "Ambillah. Ini bukan harta kaum muslimin. Itu hanya nafkah dariku." Tapi aku tetap menolak untuk mengambilnya. Lalu dia memaksaku hingga akhirnya aku mengambilnya. Sesampainya aku di Madinah, surat Amir Mu'minin kuberikan kepada tuanku. Tuanku buka dan berkata, "Dia hanyalah memintaku untuk menjualmu kepadanya agar dia memerdekakanmu." "Mengapa bukan aku saja yang memerdekakanmu?" Maka dia pun memerdekakanku. Maksudnya ternyata ya mau dijual, tapi sekedar untuk dimerdekakan. Ya, bukan dijual untuk jadi budaknya dia juga. Gitu. Pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Antum ingat tadi yang budak, ya, yang penyair tadi, Dukain. Ya, Umar bilang gini, "Aku cuma punya 1.000. Kamu setengah, aku setengah. Apa
Yang dilakukan Dukain, diambil sama dia. ambil aja. Ini Ziyad, ya kan? Dikasih duit sekian, dia bilang enggak. Ini bukan punya saya, ini bukan punya kaum muslimin kok, ini punya saya. Ambil, enggak. Akhirnya paksa memaksa, baru kemudian diambil. Pelajaran di kita, orang Badui ya identik kurang ilmu. Kurang ilmu. Yang kencing di masjid siapa? Orang Badui. Nah, kurang ilmu itu identik dengan kurang adab. Dengan kurang adab. Kalau yang beradabnya seperti Ziyad begini. Ya kan? Ziyad ini meskipun dia statusnya budak, tapi dia budak orang terhormat. Ya. Dia orang berilmu. Maka ketika ditawarin duit, dia bilang enggak. Sedangkan Dukain, memang dia orang Badui. Ya kan? Dikasih setengah, diambil setengah semuanya. Ya. Maka pelajaran kita adalah jangan jadi Badui. Caranya tingkatkan ilmu. Karena dengan meningkatkan ilmu, adab pun akan semakin meningkat. Maka kita juga bisa katakan, pelajaran yang lain, orang yang kurang adab itu pasti kurang ilmu. Ya, adab kurang itu pasti ilmu kurang. Contoh ya, contoh mudah. Kalau kita ngomong dekat, maka kita tidak perlu suara kayak jauh. Ditinggikan. Iya, nggak perlu meninggi. Itu kan adab berbicara. Suaranya direndahkan, tonnya rendah. Ya, dekat. Anak kerasin ya misalnya. Kamu kemana aja sih? Ya, tapi kita dekat. Itu sesuatu yang tidak perlu. Ya, dan itu kurang apa? Adab. Secara adab, etika. Ngegas. Kata Ya. orang sekarang. Karena kita dekat. Kita bisa ngomong pelan-pelan. Kan? Karena kita dekat gini posisinya. Begitu. Contoh yang lain. Oh enggak, orangnya jauh. Oke, jauh. Tapi di sekitar kaja tuh banyak orang. Bagaimana? Enggak enak juga. Aduh. Woi. Ada orang-orang yang kita enggak, di sekitar kita banyak orang. Yang kita khawatir malah orang tidak nyaman. Tidak nyaman enggak? Ya, apa sih teriak-teriak? Ya, apa sih? Kenapa enggak datangi baru ngomong dekat gitu? Ya, itu satu contoh bahwa memang kurang adab itu biasanya identik dengan kurang ilmu. Pelajaran yang lain adalah biasakan untuk tidak tangan di bawah. Ya, tangan di bawah. Meminta. Biasakan tidak tangan di bawah. Jangankan itu, kita dikasih aja, kita nggak minta loh. Tangan di bawah itu kan minta. Jangankan minta, kadang kita dikasih, ada kalanya kita harus nolak. Misalnya, enggak. Gitu. Contoh, orang tertimpa musibah, kematian. Kita diminta untuk menyampaikan tausiah. Masa iya kita terima duit dari orang tertimpa musibah? Paham kan maksudnya? Kan banyak tuh di kampung-kampung, orang meninggal, diundang. Orang lagi kesusahan nih. Kita pulang malah disangguin amplop. Gara-gara kita bacain Yasin. Ya. Gak usah dulu bicara secara syariat. Bicara secara etika aja. Masa iya Anda terima duit dari orang yang sedang tertimpa musibah? Bawa pulang makanan dari rumahnya. Yang seharusnya adalah Anda datang bawa makanan. Bukan pulang-pulang misalnya. Malah bawa itu apa? Besek gitu ya. Dan bawa duit. Nah, begitu juga seorang ustadz. Nggak layak. Ya. Maka saya katakan, jangankan untuk minta-minta. Kita dikasih aja, ada kalanya kita harus nolak. Begitu. Mungkin ini saja. Antum ada pertanyaan? Ada Ustaz. Ana mau bertanya Ustaz. Terkait dengan
eee, misalnya kita diberi sesuatu Ustaz, oleh orang. Sebenarnya kita memang butuh, tapi kan karena pengamalan dari yang faedah yang kita dapatkan ini, kita mau nolak tapi sebenarnya kita butuh. Nah itu sebenarnya itu khawatirnya kita tuh jadinya kurang adab apa seperti apa Ustaz? Khawatirnya takut termasuk dalam itu, tapi sebenarnya kita butuh, tapi kita dikasih orang, kita nggak minta, kita butuh, sewaktu-waktu gitu datang. Itu bagaimana Ustaz sebenarnya terbaiknya? Nah, boleh. Tadi makanya Ana bilang, biasakan. Mmm, Artinya kalau kebiasaan itu kan sering, mhm, rutinitas, selalu, jadi image. mmm, Itu yang Ana bilang, jangan biasakan tangannya di bawah, mmm, ya kan? Biasakan tangan itu tidak di bawah. Artinya jangan jadikan itu image tanganmu di bawah. Itu menunjukkan kalau diberi sesekali, itu beda lagi. mmm, Apalagi kan konteksnya butuh. Contoh begini, antum itu nggak ngomong, tapi teman antum tahu bahwa antum ini sedang ada kebutuhan. Maka dia beri. Antum ini nggak usah Ki, nggak usah Ki. Padahal antum butuh. mhm, Bisa jadi nanti antum pulang antum malah nyesel. Ya enggak? mhm. Aduh kenapa tadi nggak diambil aja, soalnya aku butuh, gimana? Nanti dikira kurang adab ini, Yang kurang adab adalah bila itu jadi image. mmm, Orang lihat kita itu memang suka minta-minta. minta-minta. Itu yang nggak bagus. Ya, kata Nabi SAW, eh, la yazalun nasu yatasa'al atau yas'alu 'anil nas illa kana ya'ti yaumal qiyamati wa laysa fi wajhi muzza'atu lahm. Ya, senantiasa seorang laki-laki atau perempuan meminta-minta kepada manusia, lalu pada hari kiamat dia datang dalam keadaan wajahnya tidak punya daging. Ya, kenapa demikian? Karena orang yang suka minta-minta itu ibarat tidak punya wajah. Atau apa, nggak punya? Nggak punya malu. Nggak punya malu. Nah, wajahnya yang tempat malu itu dihilangkan. Caranya dibuang dagingnya. Ya. Jadi orang yang suka minta-minta itu datang di hari kiamat nggak punya malu. Dalam keadaan hukumannya dihilangkan daging dari wajahnya. Maka sekali lagi yang tidak boleh itu adalah minta-minta dan menjadi image atau kebiasaan. Adapun diberi itu sesuatu yang beda lagi. Gitu. Ini saja, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.